Negara paling besar, tapi kok pemerintah curi duit rakyat, rampok duit rakyat. Andal sebagai jenderal, andal sebagai anak presiden. Oke guys, kita ketemu lagi bersama anak rantau. So kali ini kita bahas lagi tentang rekening yang telah diblokir ya. Pada hari kemarin saya pulang dari itu ya, dari bank antar duit ya. Ini untuk nomor rekening anak saya ya. Ya begitulah kita yang hidup di perantauan ya. Hasil nafkah kita ialah untuk anak-anak ya. Bahkan nomor rekening itu selalu aktif ya. Bahkan saya kirim duit itu kadang 2-3 kali gitu ya, 1 bulan ya, biar sedikit-sedikit lah kayak gitu kan. Tapi itu nomornya kan selalu aktif ya, kita kirim duit setiap bulan. Kembali dari peraturan Indonesia yang dimana katanya nomor rekening yang tidak aktif 3-12 bulan itu dibekukan oleh PPATK. Oke, sebelumnya seperti yang saya bikin konten di TikTok ya, saya terlalu kasar di situ. Kenapa? Biar orang tahu gitu ya, liciknya perbuatan pemerintah Indonesia. Ya aku kira dulu kita milih Prabowo Subianto ini ya, dan wakilnya Gibran. Itu kan anak mantan presiden ya di tahun lalu. Ya seperti yang kita inginkan ya, walaupun bukannya apa, saya dulu saya memang nggak pilih ya, nggak pilih mereka ini, saya milih orang lain. Tapi karena perjuangan masyarakat besar gitu, karena anak Jokowi gitu katanya. Terus Prabowo Subianto karena ia sebagai mantan jenderal, orang hebat katanya kayak gitu. Ya aku nggak ke Prabowo-nya, kembali ke wakilnya. Ya aku kira dari program si Gibran ini, karena ia sebagai masih muda ya, sebenarnya dia membuka program itu untuk membangkitkan masa-masa muda. Anak-anak muda itu dibangkitkan supaya Indonesia makin berkembang gitu ya kan. Tapi kenyataannya hasilnya sekarang nggak seperti yang diinginkan. Mereka memblokirkan semua rekening rakyat Indonesia. Duitnya masuk ke negara. Yang kita mempertanyakan, negara itu apa kerjanya gitu. Kalau memang mereka ngambil duit rakyat lagi, tugas mereka apa? Di mana otaknya kepala pemimpin negara itu?
kerjanya apa. Yang seperti saya bikin konten di TikTok, kalau pidato di atas panggung, why gempar, sok hebat gitu ya, sok kaya gitu Indonesia. Nah, yang seperti di konten aku itu baru pertama kali loh kita merasakan, kita mengalami seperti ini ya. Hanya di negara Indonesia pemerintah ngambil duit rakyat. Coba dibayangkan. Nah, kembali tadi yang saya bilangin tadi, saya baru pulang dari bank kemarin. Katanya nomor rekening yang tidak aktif 3-12 bulan itu dibekukan alias blokir oleh PPATK. Terus yang kita punya, ini jurusan pejuang devisa ya. Kita pejuang devisa ini ya, alias perantau gitu ya, di luar negeri. Hasil kerja kita akhir bulan itu ya mesti kita antarkan buat anak-anak, buat keluarga, kayak gitu. Nomornya itu selalu aktif. Yang dimaksud mereka ini apa? Maksudnya mereka rampok duit rakyat ini apa? Dan data dari peraturan mereka itu nggak sesuai. Mereka ngambil semua rekening yang aktif, rekening yang tidak aktif, sapu. Itu yang saya bikin konten di TikTok. Siapa yang nantang konten aku di TikTok itu ya silakan, kita berdebat, karena ini kenyataan bagi saya. Itu tadi yang saya bilang, nomor rekening anak saya tuh setiap bulan saya antar duit, bahkan 2-3 kali satu bulan. Dari mana peraturan kalian yang tidak aktif itu 3-12 bulan? Terus yang saya punya itu yang selalu aktif, bagaimana? Negara paling besar, tapi kok pemerintah curi duit rakyat, rampok duit rakyat. Andal sebagai jenderal, andal sebagai anak presiden, tapi hasilnya apa? Rampok duit rakyat. Sok kapannya makan siang gratis, ibu-ibu hamil jamin kesehatan. Buset. Ini yang kalian andalkan dulu. Bagi yang milih ya, bagi yang milih. So jenderal katanya, Prabowo orang hebat. Hebat. Sekarang kenyataan. Di konten TikTok aku tuh, di situ saya konten ada kasarnya ya.
Siapa yang nuntut aku di situ? Silakan. Saya memang mau debat itu karena ini bukti sama saya. Jadi khusus buat pejuang devisa, mari kita bersuara bagaimana nasib anak-anak ke depan. Kalau bukan tabungan, mau ngapain? Kehidupan mereka ke depannya tak berdaya lagi. Karena duit adalah tumpuk kebahagiaan masyarakat. Jaminan masyarakat, duit. Seenaknya saja pemerintah mengambil tindakan itu, buka peraturan itu. Cuma di Indonesia. Katanya negara luas, negara besar, paling besar. Negara paling besar kok miskin, otaknya kotor. Ini pemerintah yang kalian andalkan, jenderal. Saya kecewa banget kemarin itu ya. Nomor rekening anak saya tuh sampai nggak aktif. Kita memperjuangkan ini demi anak-anak kita ya, karena mereka adalah di bangku sekolah. Bagaimana melanjut sekolahnya kalau nggak ada tabungan? Pemimpin negara di seluruh dunia yang paling bego, paling bodoh adalah Indonesia. Indonesia ini paling bodoh memimpin rakyatnya. Sok jenderal, sok orang terkenal, tapi nyatanya seperti ini. Rampok duit rakyat. Ini kami bersuara buat pejuang devisa rantau luar negeri. Mari kita bersuara demi nasib anak-anak kita. Oke, terima kasih.